ada sumber daya hutan dan sumber daya tanah. Yang pertama kita bahas tentang potensi sumber daya hutan. Potensi hutan mencapai 22,9 juta hektar atau 52,3% dan permukiman penduduk. Angkatlah besar. Jadi serius besar. Setiap tahun itu bisa mencapai itu. Padahal IROC masyarakat kita memahami bahwa kita awali dari letak sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Dan inilah besar kita dalam sumber daya. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Kita awali dari letak hasil tambang Indonesia. Kalau dari TNI, dan kita memahami bahwa potensi sumber daya tambang Indonesia sangat besar. Namun dalam pembahasan kita kali ini kita akan fokus pada 5 sumber daya tambang. Yang pertama adalah sumber daya minyak bumi. Saat ini minyak bumi adalah sumber daya energi utama dan kegiatan transportasi, industri dan rumah tangga. Ada sumber energi alternatif itu berupa energi dari tumbuhan atau bioenergi, kemudian ada energi matahari, angin, gelombang dan sebagainya. Cadangan minyak bumi Indonesia tersebut mudah dengan kegiatan eksplorasi atau pengambilan 100 menerus, sehingga diperkirakan dalam waktu 14 tahun lagi cadangan tersebut akan habis jika kita tidak menemukan cadangan minyak baru. Nah, sekarang kita coba akan membahas persebaran tambang minyak bumi di Indonesia ini. Yang pertama di Pulau Sumatera itu terdapat di daerah Haji Darussalam, tepatnya di daerah Bola dan Usmawi. Kemudian di Riau, Sungai Pakpen dan Kuman. Sedangkan di Sumatera Selatan itu di Pelaju, Sungai Brom dan Muara ini. Di Pulau Jawa itu terdapat di Jatibarang, Panjadengan Jawa Barat, di Pulau Delta Jawa Timur dan Cepu Cilacap Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan terdapat di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Bangka di Kalimantan Timur. Kemudian di Langkau Tanjung dan Amutai, Kalimantan Selatan. Di Pulau Maluku itu terdapat di Pulau Seram dan Tenggara. Sedangkan di Papua terdapat di Lampung, Sorong dan Palu. Sumber tambang yang kedua yang kita bahas itu mengenai batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa temuan yang telah mati dan meledak selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur batu bara adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, rumah tangga, memasak, membakar pada listrik, batu bata, semen, batu kapur, biji besi, baja, kimia, dan lain sebagainya. Cadangan batu bara Indonesia sebesar 0,5%. Cadangan dunia untuk mensuarakan besar dunia dengan fungsi mencapai 246 juta ton. Nah, di mana saja dalam pasar batu bara Indonesia? Di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, itu Lukas Sungai Merau dan Samarinda. Di Sumatera yaitu terdapat di Sumatera Barat, Ombili dan Sabarito. Kemudian di Sumatera Selatan itu di Bukit Asam dan Sumber tambang yang kedua yaitu boksit. Boksit adalah terutama untuk masyarakat aluminium. Boksit digunakan untuk industri keramik, logam, kimia dan metalurgi. Nah, boksit di sini sebagian digunakan dalam negeri dan sebagian diekspor ke luar negeri. Potensi boksit Indonesia cukup besar, yaitu mencapai 1.262.710 ton. Boksit ditambang di Pulau Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat itu Singkawang. Selanjutnya pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk logam, besi dan besi semen. Daerah pasir besi meliputi Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Jakarta, Pulau Tegak dan Lampung, Kepulauan Brebes, Sulawesi Selatan dan Pulau Sebuku. Tambang yang kelima yaitu emas. Umumnya emas dimanfaatkan untuk hiasan. Produksi emas Indonesia tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Ini data tergembira dari Kementerian SDM. Daerah hasil emas di Indonesia yaitu di Papua, Freeport Timika, di Kalimantan Barat Sambas dan Pulau Aceh. Darussalam yaitu di Bulako, Sulawesi Utara, Bola Mongondo, Minasa, di Riau, Lombok dan Bengkulu, Jambi.
akan bertanya ya. Apa yang harus dilakukan agar potensi sumber daya tambang dapat dilestarikan? Ya. Nah, jadi pertanyaannya bagus ya. Apa yang harus dilakukan mengenai potensi sumber daya tambang dapat dilestarikan? Bagaimana potensi sumber daya tambang ini bisa dilestarikan? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 5. Ada yang mau bertanya? Dimerdin? Ya, silakan kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan tentang mengamati video tadi? Ya, silakan ke depan. Ada. Ya, jadi ada pertanyaan dari kelompok 5 saja ya. Kelompok 1 mengenai bagaimana potensi sumber daya tambang itu bisa dilestarikan. Nah, jadi di mana di sini kita akan membahas materi kelompok ini bisa kalian lihat lagi minyak bumi dan gas itu. Minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang kedua itu adalah dari tambang batu bara. Kalian pasti sudah mengenal kan batu bara? Karena kita daerah tambang ya. Nah, jadi di mana daerah-daerah di tanah Tunggu yang memiliki batu baranya yang banyak? Di mana? Di yang sana. Terus di mana lagi? Di mana? Sungai Danau ya. Nah, jadi batu bara kita di Kalimantan Selatan ini sangat banyak, khususnya daerah kita tanah Tunggu. Nah, di sini batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Nah, misalnya tadi energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik untuk keperluan rumah tangga. Ibu kalian di rumah pakai gas ya? Pakai gas. Jadi di sini adalah salah satu keperluan rumah tangga untuk memasak, yaitu pembakaran pada industri batu bata atau genteng dan semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah bauksit. Jadi ada 5 ya. Tambang ini, potensi sumber daya tambang ini ada minyak bumi dan gas, batu bara, ada bauksit, terus
LKPD-nya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang, minyak bumi, gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Ini kalian nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang potensi sumber daya alam berupa tambang secara benar. Nah, ini untuk kegiatan diskusi kita, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan berkelompok. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan, tuliskan nama kelompoknya di sana. Ya, silakan dikerjakan. Tuliskan nama kelompoknya di depan itu. Nah, jadi kegiatan diskusi di sini di mana potensi sumber daya tambang, terus sebaran hasil sumber daya tambang di mana? Misalnya batu bara, sebaran hasil sumber daya tambang itu di mana? Daerah pulau apa? Misalnya Kalimantan, Sumatera. Terus manfaat dari batu bara apa? Misalnya pasir besi itu untuk apa manfaatnya? Silakan, ada kalian cari di buku paketnya, buku paket IPS di kelas 7 yang 2017. Bisa juga dengan internet ya, yang membawa HP itu bisa di searching, bisa digunakan HP-nya untuk mengerjakan LKPD-nya. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporan LKPD-nya. Ya. Silakan. Silakan kelompok 2 maju, bawa bukunya. Yang kelompok lain, kelompok peserta lain, silakan siapa yang membawa hadir ini, menggunakan ininya, kelompoknya siapa, yang akan presentasi siapa. Yang akan membawakan siapa yang akan membawakan. Ini di depan saja, supaya kau berusaha.
dan dapat habis jika tidak digunakan dengan hemat. Setiap pulau di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki beberapa cadangan minyak bumi. Gas bumi ini umumnya dapat dijumpai di tambang minyak. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertindak sebagai produsen gas terbesar di dunia. Cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Musi, Sumatera Selatan, Teluk Bintuni, Papua Barat, Balongan, Jawa Barat, Borna, Kalimantan Timur, Natura, Kepulauan Riau, Arun, Aceh, Dumai, Riau, dan Balikpapan. Batu bara. Dibandingkan dengan minyak dan gas bumi, batu bara lebih murah sebagai bahan bakar. Selain itu tidak terpengaruh dengan kondisi cuaca. Indonesia memiliki sumber batu bara yang sangat banyak, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber inti utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagai dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagai lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak Lampung, Pegunungan Bebek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Emas merupakan salah satu logam mulia yang digemari oleh masyarakat. Emas terkenal sebagai perhiasan cenderamata dan sebagai cadangan devisa negara. Persebaran emas di Indonesia berada hampir di setiap pulau-pulau besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Ada yang diutamakan yang masih belum aktif untuk bertanya, yang belum pernah bertanya silakan untuk bertanya, memperkenalkan diri dan sebutkan dari kelompok mana. Ya, silakan ambil diri. Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Ayo. Ya, Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, daerah manakah penghasilan minyak bumi terbanyak di Indonesia? Ada lagi? Yang mau bertanya? Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk silakan. Pertama tadi energi batu bara dapat dihasilkan. Daerah manakah penghasilan minyak
terbesar? Jawab. Jadi jawabannya Riau. Riau dikenal sebagai provinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Terdapat 6 blok minyak bumi di Provinsi Riau, antara lain Siak Blok, Rokan, Mauteng, Ron, Watan, Selat Panjang, dan Coastal Plains, Pekanbaru. Jadi energi batubara dapat dihasilkan untuk jawabannya menghasilkan produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batubara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Lagi yang ingin bertanya? Tadi Rima, terus tadi yang kedua Muhammad Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin. Saya Novian Sari. Saya bisa. Saya Minyak bumi sebarannya Cepu, Jawa Tengah, Kepulauan Natuna Riau, Solo menjadi Sungai Derong, Sumatera Selatan, Tanjung Pura, Sumatera Utara. Manfaat minyak bumi, manfaat bakar kendaraan. Minyak bumi yang sudah mengalami pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin, gas LPG, bahan baku pembuatan karet dan plastik, kerosin, pelumas, bahan bakar diesel. 5. Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Bangkinang merupakan ibu kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sungai Liat, Dago. Manfaat sumber daya tambang sebagai bahan bakar, sebagai bahan bangunan untuk membuat gedung dan rumah, sebagai bahan baku pembuatan kemasan produksi, sebagai bahan baku industri. Emas sebarannya Maluku dan Papua, Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Manfaat emas sumber daya emas. Manfaat emas tergolong krusial untuk industri karena merupakan logam yang sifatnya lunak dan mudah ditimpa. Karena sifatnya ini banyak industri yang menggunakan emas sebagai bahan baku perhiasan dalam bentuk cincin, kalung, gelang, dan atau anting. Batubara sebarannya Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua. Manfaat sumber daya batubara. Manfaat batubara di kehidupan sehari-hari. Sumber bahan bakar pembangkitan listrik, menghasilkan produk gas, membantu produksi pupuk pertanian, berfungsi untuk produksi industri aluminium, membantu perindustrian kertas menjadi bahan bakar dengan bentuk cair. Bauksit sebarannya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Manfaat sumber daya bauksit memproduksi aluminium. Bauksit adalah bahan baku utama dari aluminium sebagai bahan abrasif. Kalsinet alumina adalah bahan abrasif yang sangat keras dan kuat. Bahan abrasif lainnya adalah sinteret, bauksit, rokan. Ya, dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Kelompok
Kelompok 1, silakan. Manfaat emas, sumber daya emas. Manfaat emas tergolong krusial untuk industri karena merupakan logam yang sifatnya lunak dan mudah diangkat. Karena sifatnya ini, banyak industri yang menggunakan emas sebagai bahan baku perhiasan dalam bentuk cincin, kalung, gelang, atau anting. Silakan. Yang mau bertanya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Ribana Maria Putri dari kelas 4. Ingin bertanya, di manakah tambang emas terbesar di Indonesia? Tampung dulu. Kevin, ada satu yang mau bertanya. Tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab sekalian. Kawannya mencari. Perkenalkan, nama saya Nur Azrahma dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja potensi yang terkandung dari masing-masing barang tambang? Apa sajakah potensi yang terkandung dari masing-masing barang tambang? 1. Minyak dan gas alam. Sumber daya tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan contoh sumber daya alam yang saat ini keberadaannya semakin sulit ditemukan dan tidak dapat diperbarui. 2. Batu bara. Batu bara yang merupakan hasil tambang ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkitan listrik tenaga uap. Perindustrian serta peleburan biji logam. Proses pembentukan batu bara ini juga memakan waktu yang lama, hampir sama dengan proses pembentukan minyak bumi di Indonesia sendiri. Hasil tambang batu bara mencapai 246 juta ton dengan suku cabang hanya 0,5%. Adapun wilayah yang menghasilkan tambang batu bara antara lain adalah Tanjung Enim, Sungai Berau, dan Sumatera Barat. 3. Biji timah merupakan hasil dari peleburan batu granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng, pelapis besi, dan tube. Akan tetapi biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, coklat, dan sebagainya. Karena logam timah tersebut menyerupai kertas, timah di Indonesia sendiri hasil timahnya menduduki peringkat 4 di dunia dengan prestasi suku cadangnya 8,1% dari jumlah cabang timah di dunia. Adapun wilayah Indonesia yang menghasilkan timah antara lain adalah Pulau Bangka, Daratan Riau, Pulau Karimun, dan Manggarai berikut. 4. Emas. Emas di Indonesia memiliki suku cabang 2,3% dari jumlah keseluruhan cadangan emas di dunia. Sedangkan produksi hasil emas di Indonesia sendiri memiliki presentasi 6,7%, sehingga berada di posisi ke-6 dunia. Emas ini biasanya dimanfaatkan untuk dibuat perhiasan dan aksesoris, biasanya Ya, baik, hari ini karena sudah selesai kita mempresentasikan hasil laporan kelompok, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita
Rima untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui potensi sumber daya alam berupa tambang, minyak bumi, gas batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas, dan manfaat potensi sumber daya tambang. Untuk keperluan rumah tangga, ibu memasak di rumah. Untuk pembangkit listrik. Terima kasih untuk Rima. Beri tepuk tangan untuk Rima yang kesimpulannya pada pembelajaran hari ini. Nah, mungkin hari ini kita akan tadi ada temannya dari kelompok 1 bertanya tentang apa tadi kelompok 1. Siapa yang bisa menjawab ini akan Ibu beri hadiah ya. Jadi kita pertanyaan dari hasil mengamati video tadi apa? Sebutkan kembali biar teman-temannya mendengar kembali dan menjawab. Boleh dari peserta kelompok 1 juga boleh menjawabnya. Ya. Silakan berdiri yang tadi pertanyaan setelah mengamati video. Apa yang harus dilakukan agar potensi sumber daya tambang dapat dilestarikan? Nah, ayo siapa yang mau menjawab pertanyaan setelah kita mengamati video? Siapa yang punya? Tidak mengambil atau mengarah hasil tambang dan berlebihan. 2. Sebaiknya mengambil jarak waktu pengambilan tambang agar tambang tetap stabil. 3. Tidak menjual daerah hasil tambang kepada negara atau pihak asing. 4. Senantiasa mengawasi pengambilan hasil tambang secara langsung dan teliti. Dan Pak, ya ada yang mau menjawab Pak? Soalnya apa tadi potensi? Coba didengarkan. Apa yang harus dilakukan agar potensi sumber daya tambang dapat dilestarikan? Ya. Ada yang lain? Apa yang harus dilakukan agar potensi sumber daya alam bisa dilestarikan ya? Seperti itu. Ini ada 4. Tadi ada 4. Boleh maju ke depan yang mau bersedia menjawab lagi agar tadi siapa yang mau maju tadi? Sama. Ada yang lain lagi? Ya sudah ya. Berapa? Ada yang lain? Tidak ada. Nah, Ibu hitung mundur ya. Ibu hitung mundur.
Dan pada hari ini Ibu minta kita berdoa sebelum kita pulang. Siapa yang akan memimpin doa? Usman. Ya, Usman, silakan Usman. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian siap-siap untuk pulang. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.